Sehingga karena ada yang terhalang dengan tadi ini, dengan apa namanya udara istilahnya, dengan media seperti ini, maka tidak bisa, tidak sah menurut mazhab Imam Syafi'i. Yang tidak boleh terpisah itu berarti saksi, wali, sama mempelai pria. Kalau mempelai wanita boleh di mana saja dia berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana, sehat Lunggu? Alhamdulillah, alamin. Mudah-mudahan kita semua sehat dan diberikan taufik inayah oleh Allah Ta'ala untuk menjalani Ramadan tahun ini. Amin, Masya Allah. Dalam sebuah potongan hadis baginda Nabi besar Muhammad SAW ada dikatakan ad-dinu yusrun, agama itu mudah, yakni dinul Islam itu kan agama yang mudah. Nah, saking mudahnya dan mungkin karena dalil agama ini mudah, sehingga muncullah hal-hal unik dari umat ini yang terkesan justru memudah-mudahkan gitu. Sehingga ada mudah karena memang agama ini mudah. Kemudian ada dimudah-mudahkan, terkesan kayak menyepelekan. Sama ada dimudahkan. Nah, jadi mungkin kalau dulu itu sulit dikerjakan, sulit dijangkau, dengan teknologi sekarang itu jadi mudah kita mengerjakannya. Misal contoh, kalau kita berdakwah, sebelum adanya informasi teknologi ini mungkin kita perlu datang ke satu tempat, pindahkan capek. Dengan adanya teknologi, tetapi gambar kita yang tersebar kemana-mana seperti yang sekarang ini kita lakukan. Nah, cuman ada ini hal menarik yang dilakukan oleh umat modern sekarang ini. Yang pertama itu tentang akad nikah online. Nah, tentang akad nikah, tetapi para pihaknya ini dihubungkan oleh perangkat gitu. Nah, kira-kira kalau dari kajian fikih sendiri seperti apa itu nikah online itu? Ketika kita ingin bicara tentang apa namanya istilahnya syariah, atau pembahasan tentang ad-dinu yusrun, agama ini mudah, kita melihat kembali, memang syariat Islamiyah ini merupakan syariat yang luar biasa, syariat yang mana mudah untuk umat Rasulullah SAW atau umat Muhammadiyah ini. Syariatnya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau syariatnya mudah karena memang Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Qur'an menjelaskan yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah menghendaki kemudahan bagi kalian dan Allah tidak menghendaki kesulitan. Oleh karena itu kita bisa lihat kan bagaimana syariat-syariat di agama yang terdahulu. Ada syariat di mana di agama terdahulu kalau dia terkena pakaiannya terkena najis, maka dia harus memotong pakaiannya, tidak bisa disucikan dengan air. Sedangkan di syariat Nabi Muhammad, ketika kita kena najis, kita bersihkan dengan air, selesai. Ada di syariat Nabi Allah Musa untuk Bani Israel, ketika mereka ingin untuk minta ampun kepada Allah Ta'ala, bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, Allah memberikan cara bertaubat dengan membunuh diri mereka. Faqtulu anfusakum, bunuhlah diri kalian. Maka diceritakan ketika Bani Israel yang menyembah sapi itu, patung sapi itu, ketika mereka mau bertobat, Allah Subhanahu wa Ta'ala katakan bunuh diri kalian. Caranya apa? Allah Ta'ala menurunkan awan hitam, kemudian setiap orang memegang pedang, kemudian saling bunuh, baru diterima taubatnya. Sedangkan umat Nabi Muhammad dia istighfar, azam untuk tidak melakukan kembali, itu sudah merupakan taubat, diterima, malah dibaguskan hidupnya. Kita lihat bagaimana, kita lihat memang ajaran agama ini merupakan ajaran syariat yang mudah. Oleh karena itu kita lihat dalam surat Al-Baqarah misalnya kan, Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana, Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina, Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bi wa'fu 'anna waghfir lana
warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Ini Masya Allah, ayat ini menjelaskan bahwasanya ini doanya umat ini, ya Allah, janganlah engkau siksa kami dengan apa yang kami lakukan berupa kesalahan. Ya Allah, janganlah engkau bebankan pada kami beban yang berat seperti umat terdahulu. Ya Allah, mudahkan kami ini. Dan Allah jawab, kad fa'altu, aku sudah lakukan semuanya itu. Allah. Artinya syariat ini memang dibangun atas kemudahan. Bahkan Rasulullah SAW bersabda, bi'istu bil hanafiyati samhati, aku dibangkitkan dengan agama yang lurus, yang mudah, yang lapang. Jadi hakikat agama ini sudah mudah, tapi jangan dimudah-mudahkan kemudian. Sehingga sebenarnya pemahaman kenapa banyak di zaman sekarang ini yang merasakan agama ini sempit, agama ini berat, ini adalah ketidaktahuannya tentang agama. Ilmunya, pemahamannya tentang agama ini yang minim, sehingga ketidaktahuannya yang membuat kemudian dia melihat agama ini berat atau mencari cara dengan cara dia untuk memudahkan agama yang sudah mudah ini. Nah, inilah yang kemudian membawa kepada kesesatan, membawa kepada melenceng daripada jalur kebenaran. Ini ketika kita berbicara tentang memang syariat ini merupakan syariat yang mudah. Yang mudah. Nah, tadi terkait dengan akad nikah online. Nah, seperti beberapa saat pernah kejadian itu, walinya ada di Indonesia lah misal gitu, kemudian mempelai prianya ada di luar daerah atau di luar negeri. Nah, kemudian dia dinikahkan dengan alasan sudah saling lihat. Dan dengan teknologi ini kan kita sudah dimudahkan. Nah, sehingga tidak perlu walinya datang ke Malaysia atau ini dari Malaysia pulang ke sini untuk akad nikah gitu. Ketika kita bicara tentang nikah atau jual beli, ini kan sebuah muamalah syariah. Ada bagiannya, ada aturannya di dalam agama. Oleh karena itu, agama itu tidak dibangun oleh akal, atau agama itu adalah akal, tidak. Tapi agama itu adalah wahyu, di mana tidak mungkin kemudian wahyu itu bertentangan dengan akal. Di mana akal ini menganalisis, memperkuat, artinya menunjukkan kebenaran wahyu. Jadi agama ini, agama wahyu tidak berdasarkan akal, cara berpikir. Makanya kalau kita lihat ada kan sebuah kisah di dalam ilmu tasawuf ya. Ada orang yang mencoba pakai akalnya mengakalkan agama. Dia ingin untuk beribadah khusyuk pada Allah Ta'ala, menghabiskan waktu untuk beribadah, maka dia beruzlah di gunung. Suatu hari dia menemukan bangkai tikus. Kemudian dia lihat bangkai tikus itu, wah ini bangkai tikus, bagaimana kalau saya buat jadi kalung bangkai ini untuk mengingatkan diri saya bahwasanya saya itu adalah hamba yang hina, hamba yang lemah, hamba yang kotor, yang busuk. Masya Allah, tujuannya benar untuk membuat dia tawaduk kepada Allah, merendah kepada Allah Ta'ala. Tapi sesuatu hilang dari dia pemikirannya bahwasanya orang yang beribadah membuat najis tidak mungkin diterima oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dia pikir akalnya ini akan membuat dia tambah dekat kepada Allah, tapi menggunakan akalnya. Tapi dia lupa ajaran dasarnya bahwasanya orang yang beribadah membawa najis tidak mungkin diterima oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Demikian pula tentang masalah hukum ya. Jadinya ketika kita berbicara masalah hukum, maka kita harus kembali kepada nas hukum sendiri, Al-Quran, Al-Hadis. Bagaimana kemudian pemahaman Quran dan hadis dari generasi ke generasi. Dari Rasulullah SAW mengajarkan kepada para sahabat, sahabat mengajarkan kepada para tabiin, tabiin mengajarkan kepada tabiin, kemudian para a'immatul mujtahidin. Bagaimana mereka memahami Quran dan hadis, bagaimana mereka kemudian menganalisisnya sehingga membawanya ke hadapan kita dengan mudah. Ya, memang di zaman Rasulullah SAW misalnya sholat, tidak ada namanya rukun, tidak ada namanya syarat. Rasulullah SAW mengamalkan semua daripada rukun syarat itu tanpa ada penamaan. Tapi kemudian para ulama kemudian memisahkan, oh ini rukun, oh ini syarat, oh ini sunnah, untuk memudahkan kita. Nah, inilah yang kemudian disusun oleh para ulama, kemudian dibahas oleh para ulama sehingga sampai kepada kita.
termasuk akad nikah tersendiri. Di zaman Nabi itu tidak ada istilah, oh ini rukunnya, ini syaratnya. Dan ini merupakan berjalan seperti panduan Nabi lah gitu ya. Kemudian para ulama yang kemudian membahasakannya supaya lebih mudah kita pahami. Karena kan tidak mungkin semua orang akan mempelajari Quran dan hadis memahaminya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyalah orang yang tahu, ahli zikir, kalau kamu tidak mengetahuinya. Dan qadarullah yang kemudian sampai kepada kita ini adalah 4 mazhab. Mazhab Imam Hanafi yang paling tua, mazhab Imam Maliki, mazhab Syafi'i, dan mazhab Imam Ahmad bin Hanbal. Apakah hanya 4 ini? Tentunya tidak. Banyak mazhab-mazhab lain, tetapi yang sampai kepada kita terkodifikasi, kemudian punya para ulama-ulama hakikat yang sampai kepada kita, yang mereka 4 ini yang masyhur. Sedangkan yang lainnya terputus, mereka punya persanadan. Sehingga ketika kita kembali memahami tentang nikah, misalnya kalian jadi pembahasan kita, maka kita perlu memahami bagaimana nikah itu menurut aturan yang ada dalam Quran dan hadis yang mana dipahami oleh para ulama. Maka kalau kita bisa lihat, kita fikih bahwasanya nikah ini ada bagaimana syarat nikah, rukun nikah, dan ketentuannya menurut mazhab Syafi'i, menurut mazhab Maliki, Hambali, dan Hanafi. Ketika kita menyatakan saya mazhab Syafi'i, maka kita harus mengikuti aturan-aturan bagaimana mazhab Syafi'i itu. Tidak boleh kemudian kita mencampur adukannya, karena bisa jadi kita talfik kan. Apa itu talfik? Yaitu seseorang jatuh kepada sebuah amalan yang dia menggabungkan antara satu mazhab dengan mazhab yang lain, di mana amalan itu tidak sah menurut dua mazhab tersebut. Nah, contoh mudahnya misalnya ada orang wudu sekarang. Wudu pakai mazhab Syafi'i, misalnya dia sudah sisirannya sudah bagus, wudu kemudian gitu kan, wah saya sisiran udah bagus, pakai pomade, kayak tejal, misalnya dia wudu kemudian, aduh ini udah sisiran bagus, ini saja dah rambut saya, sah menurut mazhab Syafi'i wudunya. Begitu dia selesai wudu, keluar ketemu sama istrinya, disentuh sama istrinya, aduh lelah saya wudu, sudah saya pindah mazhab Maliki kan nyentuh istri kan tidak batal. Nah ini kan memang mazhab Maliki menyentuh istri tidak batal. Tapi perlu diingat bahwasanya mazhab Maliki kalau wudu itu harus semuanya. Kalau sedikit tidak sah. Tidak sah kalau sedikit. Mazhab Syafi'i disahkan wudunya tapi tidak disahkan sholatnya. Kenapa? Sholatnya kan nyentuh perempuan. Sehingga menurut Syafi'i tidak sah, menurut Maliki tidak sah. Bagaimana nanti di akhirat ketika pertanggungjawaban, bagaimana? Ya, itu bukan mazhab saya, tidak saya tanggung jawab. Kan tidak ada. Nah demikian juga permasalahan ketika kita pernikahan. Perlu kita mau menikah menurut mazhab Syafi'i, karena kita penganut mazhab Syafi'i. Ya, kita maklumlah di Indonesia ini kan mazhab Syafi'i. Maka perlu orang itu mengerti, memahami bagaimana aturan menikah menurut mazhab Syafi'i. Jangan dia mencampur-campurkan. Ya, apa namanya, mau pakai syarat nikah mazhab tapi kalau sepintas sebelum kita lebih jauh membahas tentang mazhab Syafi'i ini, kalau dimuqaranahkan atau diperbandingkan tentang keberadaan para pihak seperti wali, kemudian mempelai pria, kemudian saksi-saksi itu, adakah di antara mazhab yang 4 ini membolehkan bahwa para pihak ini tidak mesti dia saling lihat? Ya, masalah pernikahan menurut mazhab yang 4 dia punya aturan-aturan tersendiri. Ya, tidak sama. Ya, ada sih ya samanya, tapi ada juga tidak samanya. Ketentuan saksi, ketentuan wali, ya, kemudian ketentuan lafaz, akad dan sebagainya, mereka berbeda pendapat. Kita misalnya yang mazhab Syafi'i, yang saya paling penguasai mazhab Syafi'i. Dalam pernikahan mazhab Syafi'i ada rukun yang harus dipenuhi. Ada harus mempelai laki-laki dan perempuan, ya. Ada wali dan 2 orang saksi. Nah, dan ini ketentuan menurut mazhab Syafi'i. Ya. Kemudian perlu dipahami bahwasanya salah satu daripada syarat pernikahan itu adalah harus adanya saksi. Dan saksi ini disyaratkan dia harus ibsor namanya, melihat dengan langsung. Bukan dengan perantara. Walaupun itu sudah pakai teknologi bergege, tidak ada istilah delay itu, benar yang dilihat itu, benar yang diucapkan itu, tetap tidak boleh karena ada perantara. Kita lihat ya, mazhab Syafi'i banyak hal-hal yang persyaratannya terkait dengan nikah ini, terkait dengan masalah syarat dijual beli misalnya. Dijual beli mazhab Syafi'i ketika kita melihat barang di bawah kaca,
kita lihat terus kita akadkan, itu dianggap kita belum melihat. Kenapa? Karena terhalang kaca. Walaupun kita melihat dengan jelas, ya, tapi masih terhalang. Bisa jadi mungkin melihat sesuatu dihalangi kaca, ada yang kurang, sehingga harus dilihatkan dia. Ini menunjukkan bagaimana syarat harus melihat itu dalam mazhab Syafi'i. Sehingga karena di dalam pernikahan itu ada syaratnya harus ada saksi harus ibsar, melihat langsung. Ini menjadi sebuah permasalahan di mazhab Syafi'i. Karena saksi tidak bisa melihat mempelai laki-laki secara langsung, baik mungkin saksi di sini atau saksi di sana, tidak bisa melihat terjadinya akad itu secara langsung. Sehingga kalau pernikahan pakai online atau pakai media seperti ini, maka tidak sah menurut mazhab Syafi'i karena ada saksi ini. Kenapa? Saksi merupakan rukun. Berbeda kalau masalah misalnya talak. Kalau talak itu tidak disyaratkan harus ada saksinya. Dimanapun seorang suami berada, ya, kalau dia berkata saya itu ceraikan istri saya, walaupun istrinya tidak dengar dan telah dia lafazkan, jatuh talaknya itu. Tidak perlu ada saksi. Sedangkan pernikahan itu harus ada saksinya. Dan syarat saksi itu harus ibsar, harus dia melihat langsung. Sehingga karena ada yang terhalang dengan tadi ini, dengan udara istilahnya, dengan media seperti ini, maka tidak bisa, tidak sah menurut mazhab Imam Syafi'i. Nah, ini harus dipahami. Yang tidak boleh terpisah itu berarti saksi, wali, sama mempelai pria. Kalau mempelai wanita boleh di mana saja dia berada. Kalau mempelai wanita, artinya di sini ada dua pandangan ya, di antara Imam Ibnu Hajar dan Imam Romli. Ibnu Hajar lebih kepada terjadinya akad itu. Yang penting saksi-saksi paham, tahu perempuan itu, walaupun tidak hadir di majelis pernikahan, tapi dia kenal perempuan itu, tahu perempuan itu, ya. Yang laki-laki juga, yang saksi yang satuan tahu perempuan itu, wali juga tahu, yang mempelai laki-laki juga tahu. Tapi Imam Romli harus ada di sana, harus harus istilahnya semuanya ada di lokasi gitu ya. Harus dia dipahami atau harus ditahu sama semua komponen rukun ini, ya, harus tahu. Sedangkan di mazhab Ibnu Hajar dia artinya saksi itu menyaksikan akad, walaupun dia istilahnya perempuannya tidak ada di majelis itu, tapi dia menyaksikan akad. Nah, tapi di sini istilahnya bahwasanya syarat rukun nikah itu semuanya komponen harus ada di tempat tersebut. Kedua mempelai, ya, supaya kita keluar daripada khilaf dari Ibnu Hajar dan Imam Romli, ya. Kemudian wali dan saksi harus ada. 2 orang. Iya. Ini menurut mazhab Imam Syafi'i. Nah, kemarin lalu kalau kejadian seperti ini bagaimana? Ada solusinya. Solusinya gimana? Ada solusinya. Karena saya katakan bahwasanya sulitnya agama ini dianggap oleh orang karena dia tidak tahu tentang ilmunya, sehingga dia mencari cara yang terkesan memudah-mudahkan. Padahal itu salah. Iya, itu kan yang namanya pernikahan itu fasilan bainal halali wal haram. Jadi pembeda antara halal dan haram. Kalau nikahnya tidak benar, berarti kan jatuhnya zina berarti gitu. Ini artinya fasid nikahnya. Misalnya kalau dia kurang syaratnya dan sebagainya, ada istilah fasid nikah, ada namanya wati subha di nikah. Tapi kita kembali, lalu bagaimana jalan keluarnya menurut para ulama-ulama usul mazhab Syafi'i? Gampang. Apa itu mewakilkan? Mempelai laki-laki mewakilkan orang untuk menerima nikahnya di tempat tersebut. Sedangkan perwakilan kan tidak disyaratkan harus adanya saksi, artinya disyaratkan untuk sahnya, maksudnya saksi di sana sebagai untuk memperkuat saja, bukan merupakan bagian komponen daripada akad wakalah, akad perwakilan. Sehingga suaminya, calon suami berkata, Pak, misalnya kakaknya atau pamannya atau siapa di sana, saya wakilkan Anda untuk menerima akad nikah saya dengan si perempuan ini anak ini dengan mas ini. Maka di sana langsung dia si wali mengakadkan dengan wakilnya tersebut, saya nikahkan. Maka proses inilah yang di online gitu ya. Itulah jangankan suami melihat untuk memastikan bahwa yang menerima wakil itu menjalankan tugas dengan baik, bukan robot. Bukan kan kadang-kadang nanti bisa saja dia robot jadinya. Nah, itu yang kemudian di online-kan caranya itu makhraj atau jalan keluarnya. Jalan keluar. Jadi untuk apa kita memaksakan? Sebenarnya kan kalau ada pernikahan online itu, sebelum kita masuk ke perdebatannya Al-Mukarram, yang menjadi keanehan, ada orang mau nikah tetapi suaminya di luar negeri, istrinya misal di Indonesia. Terus kalau nikah
tujuannya apa gitu kan? Orang kan salah satunya adalah untuk mohon maaf melanggengkan keturunan gitu. Kalau emang serius nikah, kenapa tidak pulang gitu? Kenapa nikah online? Terus bagaimana setelah pernikahan itu? Memang mungkin alasannya ya supaya dia jangan diserobot orang, misalkan seperti itu mungkin alasannya. Tapi yang nanya orang udah nikah tuh kan ada hasrat gitu kan? Nah gitu. Mungkin ada perkembangan besok yang namanya apa, malam pengantin online. Iya. Kesimpulannya, kalau mempelai pria tidak berada di lokasi atau akad nikahnya fasilitasnya adalah teknologi, berarti tidak sah menurut mazhab Syafi'i. Ya, tahu caranya seperti itu. Caranya akadkan dia pakai online. Caranya adalah dengan mewakilkan. Kemudian calon suami melihat proses itu secara online. Itu baru benar dan sah menurut mazhab Imam Syafi'i. Ini kalau mempelai prianya yang tidak ada di lokasi, dia serahkan. Nah sekarang bagaimana kalau kita balik, walinya yang tidak ada di lokasi? Walinya dia ada di anaknya di Indonesia, ini terus calon suami anaknya di Indonesia, saksinya juga sudah di bapaknya di luar negeri, bapak di Malaysia. Maka mazhab Syafi'i ada kaidah menyatakan idza ghabal wali ila masafatil qasr fa walihul hakim. Kalau wali itu berada, dia posisinya berada dalam jarak orang itu boleh mengqasar salat dari 2 marhalah, maka yang menjadi walinya adalah hakim. Inilah makanya hakim yang dia punya sekarang izin untuk menikahkan. Dia punya kekuasaan untuk menikahkan ketika keberadaan wali itu berada di masa fatul qasr. Kalau walinya bilang enggak, saya online kan juga nggak bisa. Nggak boleh deh ya. Dia jaraknya kayak tadi syarat ibsor itu dia kena. Ibsor itu. Syarat saksi itu. Maka ternyata dia mewakilkan. Boleh dia sebenarnya boleh mewakilkan mazhab Syafi'i. Orang tuanya di luar negeri, dia online, lalu dia saya wakilkan, jadi tidak perlu hakim. Boleh dia mewakilkan di sini. Cuman yang jadi permasalahan ada di masyarakat kita adalah banyak orang yang tidak memahami syarat mewakilkan. Ini yang kemudian sehingga kita lihat para ulama-ulama sepuh kita menyatakan kalau sudah wali tidak ada di masa betul, kalau sudahlah jangan pusing-pusing, hakim saja supaya aman-aman. Kenapa kadang-kadang orang yang mewakilkan ini tidak ngerti syarat wakalah. Contoh misalnya berbeda, misalnya walinya ini wali mujbir sama wali yang bukan wali mujbir, wali aqrab. Seorang bapak misalnya, bapak ini ada wali mujbir. Ketika dia mewakilkan, dia tidak butuh izin daripada perempuan, anaknya. Sehingga ketika dia mewakilkan, bisa dia mewakilkan langsung. Ya. Berbeda dengan wali akrab, bukan mujibir. Misal kakaknya misalnya ada di Malaysia, cuma dia saja di walinya. Kalau dia mewakilkan, dia harus ada izin dulu dari adiknya. Kak, yang sedang menikahkan tiang dengan ini, baru dia bisa mewakilkan. Tiba-tiba dia mewakilkan. Jadi intinya daripada repot-repot kembali ke kaidah, maka hakimlah yang jadi walinya seperti itu. Ini ketemu sudah solusinya ini. Ketemu solusi bagi siapa saja yang kesulitan menikah karena para pihaknya tidak berada di satu tempat, bukan dengan kita dihubungkan teknologi, tetapi teknologi ini gunakan untuk menjalankan ketentuan yang dibenarkan oleh mazhab-mazhab yang sudah ada gitu. Ada sebuah kisah, ini dinukil saya dengar daripada para guru-guru ya. Tapi wallahu alam saya tidak mengikuti bagaimana keabsahan kisah ini. Yaitu kisahnya Syekh Arsad Al-Banjari, ulama besar dari Banjarmasin waktu itu. Beliau adalah guru besar dan juga beliau guru besar di Mekah waktu itu. Waktu itu beliau menikahkan anaknya di Mekah dengan orang di sana di Mekah. Dinikahkan anak, dia kan wali mujibir. Anaknya ada di Banjarmasin. Anaknya dia dinikahkan. Saya nikahkan kamu dengan anak saya ini udah lengkap sudah itu. Anaknya segala macamnya lah ya. Segala macamnya sudah lengkap. Akhirnya kemudian dia pulang ngajak menantunya untuk ngambil anaknya kan. Perjalanan dari Mekah ke Banjarmasin kan ke Indonesia ya hampir lebih setahun ya. Teknologi zaman dulu kan mungkin sebulan. Tahunan? Berarti kejadian 6 bulan. Kejadian lama sekali ini sebelum ada pesawat. Belum ada pesawat, masih ada kapal layar, kapal Bugis lah istilahnya.
Dia harusnya dibawa, karena perjalanan 9 bulan mendekati 1 tahun. Sampai di rumah ternyata anaknya sudah menggendong bayi. Allah karim. Terus ditanya, "Loh, kamu kenapa ini?" "Saya sudah menikah." "Loh, kapan kamu menikah?" "Dulu nih 9 bulan lalu." "Coba cek tanggal pernikahan." Ketika dicek tanggal pernikahan, ternyata akad yang di Mekah 1 jam lebih dahulu timbang akad yang di Indonesia. Sehingga akhirnya difasah nikahnya, karena yang sah itu adalah yang dinikahkan oleh yang dipakai adalah yang dinikahkan oleh walinya, wujubirnya yang di Mekah itu. Sedangkan yang anaknya dinikahkan dengan wali hakim. Tapi karena yang duluan itu adalah yang di Mekah, maka akhirnya difasah nikahnya. Dipasang atau dibatalkan, kemudian anaknya diambil oleh suaminya yang di Mekah, tapi anak yang lahir daripada suaminya yang di Indonesia itu sah, karena memang tidak ada yang salah. Tapi cuma karena itu dulu maka difasah dia, itu namanya wati subhah. Tidak dia kena hukum, tidak dia kena dosa, karena memang kondisi yang seperti ini. Ini sebuah kisah sebagai kita, sebagai gambaran kita terjadinya akad pernikahan yang seperti ini di zaman dahulu. Karena itu waktu tidak ada teknologi kan. Kalau sekarang kan tidak bisa kita pakai istilahnya kejadian ini mau diterapkan sekarang kan ada telepon kan, tinggal ngasih tahu kan. Artinya memang di zaman sekarang ini banyak orang tasaru, artinya terlalu tergesa-gesa, atau tajarru, artinya melangkahi daripada syariat, sehingga dia memudah-mudahkan syariat yang sudah mudah dan diberikan kemudahan, dimudahkan oleh Allah, kemudian akhirnya dimudah-mudahkan oleh artinya ini karena ketidaktahuan tentang bagaimana syariat, bagaimana hukum ajaran agama ini, di mana Allah Ta'ala sudah memberikan kepada kita jalannya, hukumnya. Tinggal kita bagaimana kita memahaminya, bagaimana mempelajarinya, bagaimana talaki keilmuan tersebut. Ini yang memang serba insan di akhir zaman ini, akhirnya agamanya juga jadi insan. Tapi sebenarnya dengan pengetahuan inilah yang tadi yang katakan di awal itu, agama ini sudah mudah. Kalaupun ada kesulitan-kesulitan, dengan adanya teknologi ini bisa dimudahkan. Tapi jangan dimudah-mudahkan gitu. Mentang-mentang karena teknologi lalu ya sudah nikah tidak perlu melibatkan, tidak perlu bawa ahli segala macam, karena ini sudah kita difasilitasi